Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Analis Regar dengan NIM 3203122034. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah penulisan karya ilmiah. Adapun 3 topik yang menjadi pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu pertanyaan mengenai abstrak yang ditanyakan oleh Cindy Sipayung. Yang kedua adalah mengenai rumusan masalah yang ditanyakan oleh Sri Yunita. Dan yang terakhir adalah latar belakang masalah pada bagian pendahuluan yang ditanyakan oleh Akila. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak merupakan uraian ringkas tentang isi dari karya tulis ataupun tulisan yang biasanya ada pada bagian awal paragraf. Dan juga adapun arti lain dari abstrak yaitu suatu ringkasan atau rangkuman isi karya tulis ilmiah. Adapun yang pada dasarnya menjadi fungsi abstrak, yaitu untuk menerangkan keseluruhan umum pada sebuah penelitian. Adapun fungsi abstrak pada karya tulis ilmiah lainnya, yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh si penulis, sehingga pembaca dapat mengetahui hasil penelitian tanpa harus membaca keseluruhan tulisan penelitian. Dan abstrak juga berfungsi untuk memudahkan orang lain mencari referensi dalam penelitian. Di dalam dunia pendidikan, tulisan abstrak selalu digunakan oleh lembaga sebagai informasi pada halaman awal saat penulisan karya ilmiah mengenai suatu penelitian, seperti pada skripsi, tesis, jurnal, dan lain sebagainya. Umumnya abstrak terdiri dari 4 paragraf. Pada paragraf pertama menjelaskan bahan yang menjadi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada bagian ini biasanya terdapat judul karya tulis ilmiah. Pada paragraf kedua, umumnya menjelaskan secara singkat mengenai metode penelitian yang digunakan dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Dan pada paragraf ketiga, menjelaskan temuan permasalahan atau rumusan masalah kepada para pembaca yang akan diteliti dan dicarikan solusinya. Dan pada paragraf keempat, menjelaskan saran-saran atau cara untuk memecahkan permasalahan yang ditelitinya. Adapun langkah-langkah dalam menulis abstrak. Yang pertama adalah identifikasi tujuan penelitian. Yang kedua, jelaskan masalah yang terjadi. Ketiga, jelaskan metode yang digunakan. Keempat, deskripsikan hasil penelitian, terutama abstrak yang bersifat informatif. Yang kelima, tulis sebuah kesimpulan. Dan terakhir adalah berikan kata kunci di akhir paragraf. Adapun contoh abstrak pada jurnal seperti slide berikut ini. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan tulisan singkat berupa pertanyaan yang biasanya terletak di awal laporan atau proposal, dan biasanya terletak setelah latar belakang yang dijelaskan dalam laporan tersebut. Rumusan masalah digunakan untuk memberikan penjelasan terkait masalah atau isu yang sedang atau akan dikaji dalam suatu penelitian. Adapun definisi dari para ahli, yaitu dari Pariyata Westra. Sebuah masalah yang telah terjadi jika seseorang berusaha dan mencoba tujuannya atau mencoba percobaan perdananya untuk mencapai tujuannya sampai berhasil. Dari Sutrisno Hadi, sebuah masalah merupakan kejadian yang membentuk pertanyaan kenapa dan kenapa. Dari Sugiono, rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang dicari jawabannya dengan mengumpulkan data dalam bentuk berbagai rumusan masalah berdasarkan penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dicari jawabannya dengan mengumpulkan data dalam suatu karya ilmiah. Adapun fungsi rumusan masalah. Yang pertama adalah sebagai titik sentral dalam sebuah penelitian. Yang kedua, untuk memberikan solusi atau sebagai penentu. Ketiga, membuka pikiran kita terhadap suatu permasalahan. Dan yang terakhir adalah sebagai pendorong atau suatu kegiatan penelitian. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menuliskan rumusan masalah penelitian. Yang pertama, jelaskan keadaan ideal atau keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, pertanggungjawabkan pernyataan. Ketiga, usulkan solusi. Keempat, jelaskan manfaat dari solusi. Kelima, simpulkan dengan meringkas masalah dan solusi. Yang keenam, ingat 5W1H. Dan yang terakhir adalah selalu mengoreksi kesalahan. Adapun contoh rumusan masalah pada slide berikut ini. Dan dari kedua pertanyaan berikut, maka penelitian dapat dilangsungkan dengan memusatkan dari kedua pertanyaan berikut. Yang terakhir adalah latar belakang masalah. Dikutip dari Wikipedia, latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan.
Latar belakang juga dapat diartikan sebagai uraian dari suatu paragraf yang menjelaskan tentang alasan mengapa suatu karya tulis dibuat. Seperti misalnya latar belakang makalah memuat tentang mengapa topik makalah harus dibuat. Dan adapun di suatu karya ilmiah, latar belakang memuat kenapa topik itu diangkat dalam karya ilmiah tersebut. Latar belakang juga dapat diartikan sebagai gambaran yang jelas mengenai pemikiran ilmiah dengan cara mengemukakan masalah dan menghadapkan pada beberapa pustaka yang relevan yang dapat menuntun pembaca menuju kepada pemikiran logis. Latar belakang masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya, dikutip dari Hussein Umar. Dalam penulisan latar belakang dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah di mana penulis menjelaskan tentang masalah yang akan diangkat. Kemudian bagian kedua adalah penjelasan mengenai isi yang berupa fakta, data, fenomena, dan pendapat ahli terkait karya ilmiah. Di sini penulis akan menjelaskan pula kelemahan penelitian, tujuan, metode, dan pertanyaan penelitian. Kemudian bagian terakhir berupa saran atau alternatif penyelesaian masalah yang nantinya akan jadi pokok pembahasan dalam karya ilmiah penulis. Adapun beberapa poin penting yang harus diperhatikan ketika menulis latar belakang. Yang pertama adalah kondisi ideal tentang bagaimana seharusnya suatu kejadian berjalan. Bisa ditulis dalam bentuk visi, misi yang hendak dicapai. Kondisi faktual tentang keadaan yang benar-benar terjadi saat ini. Yang ketiga, membahas penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti, baik dari negara atau tempat lain tentang topik terkait. Keempat, jika karya ilmiah mempunyai kelemahan, dalam latar belakanglah kamu harus menjelaskan kelemahan tersebut. Yang kelima, tujuan penelitian. Keenam, metode penelitian. Yang ketujuh, perumusan singkat mengenai pertanyaan penelitian. Yang terakhir adalah solusi berupa saran singkat atau penawaran solusi terhadap masalah sebelum lanjut ke pokok pembahasan. Adapun contoh latar belakang masalah yang saya lampirkan pada slide berikut ini. Dan dengan berakhirnya presentasi kali ini, saya juga akan menutup presentasi. Jadi jika ada kalimat saya yang salah ataupun pengucapan saya yang salah dalam presentasi kali ini, saya mohon maaf. Lebih dari itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Adapun sumber referensi yang saya sertakan dalam presentasi kali ini, yaitu dari jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang ditulis oleh Kurniadi dengan judul Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa dengan Media Aplikasi Pengolah Kata. Yang kedua dari akademia.edu dengan judul Rumusan Masalah Penelitian. Yang terakhir dari buku Hussein Umar yang berjudul Metodologi Penelitian Aplikasi dalam Pemasaran. Sekian dari presentasi saya. Adapun jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan lebih dari itu, saya ucapkan terima kasih.